Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang sudah kita dapatkan per hari ini. Kita lihat dari hari Senin, di sini kita mendapatkan ISM Services di Amerika di sini menunjukkan adanya peningkatan dari 48,8 menjadi 51,4 dan juga ada beberapa speech dari US, khususnya kita mendapatkan speech dari Goolsbee yang menyatakan bahwa nilai data non farm payroll yang kita dapatkan di hari kemarin itu bukan eh, The Fed tidak terlalu bereaksi terhadap satu data itu saja ya, melainkan mereka akan melihat berbagai data-data yang ada untuk kedepannya. Dan juga kita akan mendapatkan RBA interest rate decision. Di sini RBA interest rate decision mempertahankan suku bunganya di 4,35% dan dalam perilisan press conference-nya RBA interest rate memberikan ada yang hawkish ya, yang dimana mereka masih jauh lah untuk melakukan pemangkasan suku bunganya dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Yang ini artinya aset-aset Australia yang berkaitan dengan komoditi ya, berkaitan dengan komoditas di sini Australia kemungkinan bisa memberikan penguatan ya. Dan juga kita akan mendapatkan ekspor impor dari Amerika dan juga di hari Rabu tidak banyak data di hari Rabu ini dan juga di hari Kamis nanti akan ada BOJ itu summary opinion dan ditutup hari Jumat akan ada speech dari Barkin dan juga unemployment dari Kanada. Jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari segi data di minggu ini tidak cukup banyak data ya dan coba kalau kita lihat untuk next week. Uh, untuk minggu depan kita akan mendapatkan beberapa speech dari Australia, kemudian PPI dari Amerika, kemudian di hari Rabu akan ada Airbnb interest rate decision, dan juga inflasi dari pound sterling, dan juga inflasi dari Amerika ya. Jadi ada waktu satu minggu, mungkin pasar minggu ini akan cenderung bergerak yang tidak terlalu volatile. Pasar akan menantikan data inflasi di hari Rabu tanggal 14 Agustus ya. Apabila nilai inflasi di sini menunjukkan adanya penurunan, maka bearish untuk dolar dan ketika kita sudah tahu arah ke depannya dolar akan diproyeksikan untuk melemah, kemana kita harus melakukan trade? Apakah dari segi safe haven, ataukah kita melakukan trade dari equities atau major pair, atau kita melakukan equity, Jepang Yen, equity, safe haven, dan lain sebagainya ya. Jadi kita lihat saja nanti berdasarkan teknikal-teknikal yang ada dan juga berdasarkan data yang kita dapatkan di hari Senin, dimulai dari hari Senin minggu depan ya. Oke, nah ini sedikit speech dari Goolsbee ya. Mereka mengatakan bahwa the Fed job is not to react to one month's number on job ya. Jadi dari segi statement Goolsbee menekankan adanya stabilitas ya, bahwa data jobs yang baru saja kita dapatkan tidak menjadi reaksi dia ya di dalam The Fed memproyeksikan kebijakan moneter ke depannya. Dan di sini juga Gosby menambahkan bahwa jobs number was weaker than expected but not yet looking like recession ya. Jadi data NFP yang menunjukkan adanya penurunan secara signifikan tidak dilihat sebagai timbulnya adanya resesi gitu ya. Dan juga mereka mengatakan you only want to be that restrictive if there is a fear of overheating ya. Data does not like economy is overheating ya. Jadi ya kita lihat saja data-data ke depannya untuk ke depannya ya. Oke, kalau kita lihat dari segi teknikal, kita lihat dari segi indeks dolar. Di sini indeks dolar masih berada signifikan bearish, kemudian terjadi rejection, dan apabila nanti di hari Kamis atau hari Jumat ada penutupan yang seperti ini juga, expect dolar bisa kembali tertekan ya. Sentimen apa yang bisa membuat dolar tertekan? Sentimen data inflasi. Kemudian XAUUSD, kalau saya lihat dari sisi XAUUSD, mungkin ya kalau misalnya kita mendapatkan skenario di bulan Agustus ini data inflasinya masih meningkat ataupun data inflasinya mix, mungkin kita bisa mencari aset safe haven seperti gold atau Nasdaq atau atau US 13 atau Dow Jones ya. Tapi kalau kita lihat dari segi teknikal, gold ini cukup menarik ya. Kenapa? Karena di sini ada level support yang menahannya. Kalau teman-teman mau testing the water gitu ya, mau tes ombak gitu, misalkan mau ngebuy dengan lot yang kecil dulu, boleh-boleh saja. Di sini 300 pips, TP-nya 900 pips gitu.
Kalau teman-teman mau melihat ke depannya mungkin nilai inflasi tidak eh, terlalu signifikan seperti nilai non-farm payroll ke depannya gitu ya. Dan juga kita lihat Australian dollar, posisi kita ada di Australia. Kenapa saya melakukan buy? Karena yang pertama, Australian dollar masih hawkish dibandingkan negara-negara lainnya seperti pound sterling yang sudah memangkas suku bunga, Eropa sudah memangkas suku bunga, dan juga Jepang yang sudah menaikkan suku bunga. Tinggal Swiss franc juga menahan suku bunganya gitu ya. Nah, jadi semakin banyak negaranya melakukan pemangkasan suku bunganya semakin bearish, tapi kalau semakin bank sentralnya menahan suku bunganya, maka semakin bullish untuk negara tersebut, gitu ya. Dan juga New Zealand USD langsung running ya, sayang sekali kita sudah harusnya kita tahan aja gitu loh. Padahal fundamental view-nya juga masih bullish gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Kalau teman-teman masih hold di New Zealand USD, selamat tahan aja terus selama sentimen dolarnya masih ada terus melemah ya kita expanding kan saja posisinya ya. Tapi kalau misalkan nanti RBNZ kembali retest kembali ke bawah hari Selasa, ya kita bisa mencari posisi buy kembali gitu ya. Simple aja. Dan juga Euro USD saya melakukan buy lagi. Kenapa? Karena di sini sudah ada area high, higher low sudah mulai membentuk sebuah higher low di sini. Apabila ini terjadi higher low, maka valid kita bisa menahan posisinya lebih tinggi lagi ya. Oke, kemudian USD CAD. USD CAD saya melakukan sell. Kenapa? Karena di sini juga ada area support di time frame daily. Kalau kita lihat dari segi time frame monthly pun juga di sini sudah ada area resistance yang menahannya ya. Jadi dari time frame besarnya sudah ada reaksi, kemudian pasar bergerak bearish dan saya masih melakukan sell sampai ke targetnya itu ada di 2023 open ada di sini ya. Gitu ya. Oke, kalau kita lihat dari safe haven dari sini ya, dari Swiss franc, kalau kita lihat Swiss franc masih downtrend, kemudian pound sterling Swiss franc kita lihat juga masih downtrend, kemudian New Zealand Swiss franc juga masih downtrend dan CAD CHF juga masih downtrend ya. Jadi secara keseluruhan, kalau sudah posisinya downtrend seperti ini, mungkin kita nggak boleh mencari posisi, jangan terlalu terburu-buru ya untuk melakukan sell atau apalagi teman-teman mau catching the knife ya atau menangkap menangkap pisau seperti ini ya terjun kayak gini teman-teman mau mencari buy ya bisa-bisa aja tapi saya nggak merekomendasikan untuk melakukan hal seperti itu ya. Oke, mungkin pasar minggu ini akan cukup quiet atau cukup tidak terlalu banyak bergerak signifikan ya di dalam pasar. Kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool di sini, di sini The Fed pasar memproyeksikan di tanggal 18 September tidak 25 basis point lagi melainkan 50 basis point sebesar 63,5%. Gitu. Jadi ya kita lihat saja data ke depannya seperti apa. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Nanti akan saya update kembali apabila ada berita ataupun informasi yang berkaitan dengan trading forex ke depannya. Terima kasih, happy trading and safe trading.